Bersyukur buat kasih anugerah Tuhan kita ada sampai hari ini. Itu semua karena bukti anugerah, bukti kasih karunia Tuhan buat kita semua yang ada di tempat ini. Sore hari ini kita sama-sama akan belajar dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya kemarin memberi tema buat pengurus pemuda yang ada di tempat ini, berbicara tentang integritas, ya. Tapi sebelumnya kita akan membuka di dalam Matius pasal yang ke-12. Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-37. Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-33. Kita akan membacanya secara bersama-sama sampai dengan ayat yang ke-37. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan membacanya dengan suara yang keras, suara yang tegas, ya. Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-37. 1, 2, 3. Maka tidak baik pula buahnya, sebab dari buah pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Puji Tuhan, silakan duduk teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Sore hari ini kita akan sama-sama belajar tentang integritas, ya. Integritas kalau dalam kamus bahasa besar, ya, bahasa Indonesia mengatakan integritas itu adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan suatu kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Kalau saya ambil kata integritas dari kamus besar bahasa Indonesia, ya, dikatakan kesatuan yang utuh. Di sini berarti ada kesamaan antara hati, perkataan, dan perbuatan. Dikatakan yang sangat berpotensi untuk mendatangkan kewibawaan dan kejujuran. Atau begini saya simpulkan teman-teman, integritas itu seperti ini, ya. Jujur, ya, adil, tulus, ya, bertanggung jawab, dapat diandalkan atau dapat dipercaya, ya, atau tidak ada perbedaan baik sifat maupun karakter ketika ditempatkan dalam keadaan apapun, ya. Kita tidak berbuat jahat ketika tidak dilihat orang, tidak berbuat jahat, ya, ataupun kita dilihat orang tetap sama di dalam tempat atau dimanapun kita berada, ya. Saya kasih contoh integritas, ya. Ada yang tahu lawan kata daripada integritas? Saya ambil lawan kata dari integritas supaya kita bisa mengerti apa itu integritas, ya. Kira-kira saya bertanya kepada teman-teman, ya. Kalau teman-teman di sini mendapatkan seseorang, ya, apa sebutannya bagi orang yang ketika dibilang lain
yang dibuat lain. Apa? Hah? Yang dibilang lain, terus dibuat lain. Dikatakan lain, terus dia buat lain. Kira-kira apa sebutan orang seperti itu? Hah? Pembohong. Apa lagi? Maksudnya kita lihat, oh, seseorang itu di tempat ini dia lain, terus kemudian di tempat lain dia juga lain. Hah? Tidak konsisten. Ya, misalnya saya berkata kepada Lilita, ya, saya hari ini misalnya begini. Oh, saya hari ini tidak marah-marah sama istri saya. Saya ngomong tentang masalah rumah tangga. Terus sampai di rumah berbeda dengan kenyataannya. Sampai di rumah saya marah-marah, saya maki-maki istri saya. Kira-kira sebutan orang seperti ini apa ya? Munafik. Iya, saya pakai. Lawan integritas itu munafik, ya. Dibilang lain, terus dibuat lain, ya. Kira-kira apa lagi sebutannya? Misalnya, ya, kayak kita di gereja ini dilihat lain, terus di luar lain, kira-kira apa itu sebutannya? Gila itu namanya, ya. Munafik dan gila. Makanya teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, dari ayat yang kita baca ini, kalau kita membaca secara keseluruhannya, di sini Yesus menyembuhkan seorang yang kerasukan setan. Dan setelah Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan ini, justru ada orang-orang yang tidak senang dengan apa yang Yesus lakukan di situ. Lalu muncullah di situ orang-orang yang ahli-ahli Taurat dan orang-orang yang ahli dan taat dalam agama seperti orang-orang Farisi saat itu. Dan saat itu yang pernyataan mereka justru menyakitkan sekali, ya. Dan mereka baru saja teman-teman mengatakan sesuatu yang tidak baik sama sekali tentang Yesus yang dibangun dari dasar ketidaktahuan mereka. Bayangkan saja teman-teman, ya. Ini sebuah keadaannya yang sungguh sangat tidak baik. Ahli-ahli Taurat yang seharusnya mengatakan sesuatu yang benar, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang seharusnya melakukan perbuatan yang baik, malah mereka sebaliknya. Makanya Yesus mengatakan di ayat yang ke-34, hai kamu keturunan ular muda, bagaimanakah kamu selalu mengatakan yang baik, tapi kamu sendiri jahat. Ya. Kita tahu bersama bahwa orang Farisi dan ahli Taurat adalah orang-orang yang selalu memperkatakan Taurat, tapi tidak melakukan, malah melakukan hal-hal yang bertentangan. Lawan integritas adalah kemunafikan. Makanya teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, ya, hal ini saya ingin sampaikan betapa penting sekali kita sebagai anak muda, ya, untuk hidup dalam integritas. Karena kenapa? Karena kita ini sedang menghadapi suatu keadaan yang kalau bahasa sini ya, saya mau katakan menghadapi satu keadaan di mana orang itu bisa tipu-tipu. Mengerti maksud saya? Ya, satu keadaan orang itu yang bisa tipu-tipu. Ya gini, saya contohkan ya. Kita semua ini di sini pegang HP ya. Siapa di sini pegang HP? Siapa yang tidak pegang HP di sini? Semua pasti pegang HP ya. Maksudnya yang menggunakan HP. Ya, contohnya ini ya, bahwa keadaan sekarang dunia tipu-tipu ini sekarang. Kalian pegang HP ya, Pak? Ya. Ketika kalian komen statusnya orang, di situ kalian tulis ketawa hahaha, padahal kalian tidak ketawa sama sekali. Ya. Malah kalian tulis di status itu hahahanya
hanya besar pakai apa emosi yang ketawa-ketawa itu, padahal tidak sama sekali kita ketawa, malah mulut kita cuma malah ditulis itu WK ya, malah tidak ketawa. Apalagi sekarang ada tulisan itu XI ya. Kalau saya aplikasikan itu ketawa itu hihihi, kayak setan saja. Ya. Orang sekarang masuk dalam dunia tipu-tipu, ya. Tidak memiliki integritas. Ya. Telepon, halo bro, di mana? OTW, padahal baru mau mandi. Ya. Banyak yang begitu, toh? Itu orang tidak integritas itu, ya. Kamu sudah sampai di mana, bro? Ini sudah dekat, sudah di Jalan Merdeka, padahal masih di Garung, ya. Dari Melingi ke sini, ya. Siapa itu orang dari Melingi ke sini itu? Selalu bilang begitu, ya. Bukan saya, teman-teman. Ya. Bahkan teman-teman, saya mau bilang begini. Bahkan sekarang ada orang yang seperti kerasukan setan. Ya. Kerasukan setan itu bagaimana? Kalau kalian pernah lihat orang kerasukan setan, pernah lihat orang kerasukan setan? Kalau orang kerasukan setan terus ngamuk-ngamuk, teriak-teriak, terus guling-guling, itu saya mau katakan itu setan masih pangkat kopral itu yang masuk. Iya. Tapi kalau dia malam bersinar, malam mabuk-mabukan, malam berbuat keji, pagi hari dia masuk gereja, pagi hari dia melayani Tuhan, itu kerasukan setan pangkatnya jenderal. Susah sekali dikasih hilang. Mengapa kita selalu hidup dalam kemunafikan? Makanya saya ingin kita semua anak-anak muda yang ada di tempat ini terus hidup dalam integritas. Bawa sikap kejujuran kita di hadapan Tuhan. Kemunafikan itu ditentang sekali oleh Tuhan. Ya. Di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9, di situ dikatakan, hai orang-orang munafik, ya, benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu. Ayat yang ke-8 dikatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ayat yang ke-9, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran mereka ajarkan ialah perintah manusia. Di sini Tuhan menentang kembali orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem. Mereka terlihat memuliakan Tuhan, tapi perbuatan mereka begitu jahat. Bangsa-bangsa Israel memuliakan Tuhan, tapi dalam hatinya mereka selalu berbuat jahat, berbanding terbalik. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, saya mau katakan begini, teman-teman. Mari kita terus hidup, belajar hidup dalam integritas. Bahkan kami hamba-hamba Tuhan terus sama-sama belajar hidup dalam integritas. Ya. Bagaimana perkataan kami seorang hamba Tuhan menyampaikan khotbah, dan itu juga harus kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Saya khotbah tentang kesabaran, di rumah saya maki-maki istri saya. Ya. Saya khotbah tentang ini terus berbeda dan kelihatannya. Kami para hamba Tuhan juga harus bisa hidup dalam integritas. Karena begini teman-teman, saya mau katakan integritas itu adalah nilainya Tuhan. Jadi kalau kita mau mirip dengan Tuhan atau nyambung dengan Tuhan, ya, kita perlu membangun integritas yang kental dan bukan integritas yang tipis. Kalau kita pegang ini baik-baik teman-teman, ya, maka kita akan menjadi orang yang diandalkan Tuhan. Maka kita akan dipercayakan Tuhan. Kita akan dipercayakan berkat sama Tuhan. Kita akan dipercayakan otoritas sama Tuhan. Kita akan dipercayakan masa depan yang penuh harapan. Karena apa? Tuhan lihat bahwa kita hidup dalam integritas, bisa bertanggung jawab, bisa dipercaya.
Amin. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa belajar hidup dalam integritas? Atau apa yang membuat kita bisa hidup dalam integritas? Ada dua hal yang saya ingin sampaikan buat kita semua yang ada di tempat ini, yang membuat kita bisa hidup dalam integritas. Yang pertama, saya mau katakan, kita harus menjaga hati nurani kita tetap murni. Kisah Para Rasul pasal yang ke-24 ayat yang ke-16. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Satu, dua, tiga. Kisah Para Rasul pasal yang ke-24 ayat yang ke-16. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan buat semua yang ada di tempat ini, yang membuat kita bisa hidup dalam integritas. Yang pertama, saya mau katakan, kita tetap menjaga hati nurani kita tetap murni. Kisah Para Rasul pasal ke-24 ayat yang ke-16. Sama-sama kita membacanya dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Di sini dikatakan, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, tahukah kita bahwa Tuhan itu memberikan dalam hidup kita ini hati nurani yang murni. Supaya apa? Supaya kita bisa membedakan yang mana yang benar dan apa yang salah. Dikatakan di sini kita harus berusaha hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Artinya apa? Artinya integritas itu hanya bisa lahir dari hati nurani yang murni. Amin. Tidak melakukan apa yang jahat meski tidak ada yang melihat. Melakukan apa yang benar meski tidak didengar. Ya. Tidak berbuat curang meski tidak dilihat orang. Susah memang kita bisa menjaga hati kita ini tetap murni. Benar? Susah. Ya. Saya beri contoh teman-teman ya. Mungkin saya pertama kali mengambil satu komitmen untuk melayani Tuhan. Perkataan saya ke Tuhan, saya bernasar saya ingin melayani Tuhan. Dengan segala masa lalu saya, ya, saya lepas semua itu, saya datang ke Blitar, saya sekolah Alkitab. Terus saya boleh diizinkan Tuhan melayani di tempat ini, ya. Boleh bisa dipercayakan Tuhan untuk saya bisa bersama-sama dididik oleh gembala senior kita, Opa Mance. Kalian pasti tahu bagaimana didikan Opa ya, bagi kita pengerja. Dan itu mungkin bagi saya berat. Tapi saya percaya, saya pegang janji saya kepada Tuhan. Saya kesini untuk saya melayani. Saya baca Alkitab, saya lihat satu ayat yang mengatakan begini, apa saja yang kamu perbuat itu, lakukan dengan segenap hatimu, bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Walaupun didikan Opa begitu keras, ya, saya bisa melawan, saya bisa lakukan hal-hal yang saya bisa pergi, saya bisa melawan, saya bisa membentak, tapi itu saya tidak lakukan. Karena apa? Saya pegang komitmen saya datang di sini untuk melayani Tuhan. Walaupun berat, teman-teman, saya tidak pergi ke Omever, saya bilang, wah, saya harus carimu ke Omever, oh Pak begini, atau saya bersihkan gereja, nanti lihat, wah, ada Bapak Gembala di situ, saya harus bersih-bersih. Wah, itu orang yang tidak punya integritas.
tidak melakukan hal yang jahat meski tidak dilihat orang. Lakukan yang baik meski dilihat atau tidak dilihat orang. Ketika kita memiliki hati nurani yang murni, kita akan melakukan segala sesuatu itu dengan apa ya saya mau bilang ya, kalau kita memiliki hati nurani yang murni itu dengan tidak ada paksaan, walaupun orang lihat kita seperti ini, orang lihat kita bagaimana, tetap kita pegang integritas kita lakukan saja. Apalagi di dunia pekerjaan, banyak sekali di dunia pekerjaan. Saya pernah bekerja ya, kalau ada bos datang, wah gampang sekali cari, banyak sekali yang cari muka. Terus orang yang bekerja itu udah ada apa-apa, kata-kata doang, tapi bekerja nol ya. Itu orang-orang yang tidak punya integritas, hanya kemunafikan yang ada. Jadi saya mau bilang begini, kalau kita mau hidup dalam integritas, tetap kita miliki hati nurani yang murni. Amin. Lakukan apa yang kalian lakukan, mau dilihat orang atau tidak dilihat orang. Pegang kata-kata kalian dan apa kesatuan, dikatakan kesatuan yang utuh antara hati, pikiran dan perbuatan. Perkataan kita semua keluar dari hati, ya. Dikatakan tadi di ayat yang ke berapa dari Matius tadi, jikalau pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Orang dilihat dari buahnya. Jadi ketika kita mengatakan sesuatu hal yang baik, perbuatan kita juga harus sama baik. Amin. Dan yang kedua, kalau kita mau belajar hidup dalam integritas, yang kedua saya mau bilang begini teman-teman. Hidup jadi terang dan hidup jadi saksi. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Sama-sama kembali kita akan membacanya sampai di ayat yang ke-16. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Ayat yang ke-14, 1, 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dengar baik-baik teman-teman, kita itu sebagai pengikut Kristus, kita itu punya kewajiban hidup jadi terang. Kewajiban kita hidup jadi berkat. Amin. Kewajiban kita sebagai pengikut Kristus hidup jadi teladan. Kewajiban kita sebagai pengikut Kristus, kita harus jadi dampak. Jangan sampai hidup kita ini terus-menerus menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jadilah terang untuk orang-orang yang ada di luar sana, dan jadi saksi bagi orang-orang yang ada di luar sana. Kita lakukan yang baik, baik kita di gereja, kita melayani Tuhan, kita bilang kita ini pengikut Kristus, ya. Sebagai pengikut Kristus, kita harus juga menjadi serupa dengan Kristus ketika kita berada di luar. Jadi terang. Dimaksud ayat tadi itu, pelita itu bukan di bawah wanita, gak di bawah kandang, tapi ditaruh di atas, di kaki dia. Supaya apa? Kita hidup kita ini menyinari orang-orang yang ada di luar sana, bukan hanya ada orang-orang di sekitar sini. Ya, mungkin di orang-orang di sekitar sini melihat, oh kita ini baik, kita di gereja kita melayani Tuhan, perkataan kita bilang mengasihi Tuhan. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, hidup kita harus jadi terang, hidup kita harus jadi saksi. Bagaimana kita harus menjadi saksi di luar sana?
Bukan ketika kita lihat teman-teman kita mungkin yang di luar agama kita, atau mungkin orang yang belum percaya, terus kita dekat, percaya Yesus masuk surga. Tidak mungkin kayak gitu. Itu kan jadi saksi. Percaya Yesus, hanya dalam Yesus ada keselamatan. Dikeroyok kita, teman-teman, ya. Benar. Jadi mau jadi saksi bagaimana? Kita pegang integritas kita di dalam Tuhan, kita hidup sama seperti Tuhan. Sehingga apa? Tuhan lihat, orang-orang di sana lihat bahwa kita ini, mereka melihat Yesus dalam diri kita. Amin. Mereka melihat, Yesus itu seperti itu. Karena dilihat apa? Kita jadi orang-orang yang baik di luar sana, orang-orang yang bisa menerangi. Kalau hidup kita jadi batu sandungan, kita di gereja, kita melayani Tuhan, kata-kata kita memuji Tuhan, tapi di luar sana maki-maki orang, di luar sana kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Orang berkata, begitu ya orang Kristen, aku mau ikut melu Kristen, ya, wong-wong kayak gitu. Aku pakai bahasa Jawa yang udah benar ya. Begitu orang Kristen, kelihatannya baik, padahal di luar sana jadi batu sandungan. Jadi mari kita hidup dalam integritas, ya, yang membuat untuk kita bisa hidup dalam integritas. Kita ini harus menjadi terang bagi orang-orang di sana, harus menjadi saksi, ya. Kita kenalkan Tuhan Yesus sebagai juru keselamatan kita melalui hidup kita, melalui tingkah laku kita. Dengan apa? Tidak ada munafikan. Di gereja kita melayani Tuhan, kita dengar firman Tuhan, di luar sana juga kita harus pegang kebenaran firman Tuhan, dan hidup kita juga harus berjalan di atas kebenaran firman Tuhan. Saya undang pemain musik, singer. Saya akhiri kebenaran firman Tuhan sampai di sini. Biarlah hidup kita, masa muda kita, ya, kita terus hidup dalam integritas, ya, jujur, adil, dapat dipercaya, memiliki kesatuan yang utuh antara hati, perkataan, dan perbuatan. Jangan ada kemunafikan, karena Tuhan itu utang sekali. Biarlah hidup kita terus kita jaga hati nurani kita supaya tetap murni di hadapan Tuhan, dan hidup kita bisa jadi terang, dan hidup kita bisa menjadi saksi. Saya coba kita semua untuk bangkit berdiri. Ubah setiap hidup kami Tuhan, ubah hati